Welcome to Zoka Trader, guys. Jadi di sini kita akan sharing-sharing seputar trading, yang dimana kita akan bahas semua tentang dunia trading. Kita akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan apa di dalam dunia trading. Untuk di awal ini kita akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang biasanya terjadi untuk para trader pemula, ya. Bahkan masih banyak juga yang trader-trader menengah ini masih bingung nih, apa saja sih yang harus dilakukan di dalam dunia trading. Awal yang mereka harus lakukan di dalam trading. Ada beberapa pertanyaan yang menanyakan tentang berapakah sih modal untuk di awal trading, ya. Nah, utama untuk teman-teman yang baru berkecimpung di dunia trading, belajar tentang teknikal dulu. Seberapa besar profitabilitas dari teknik yang teman-teman gunakan. Teman-teman cari dulu yang namanya teknik. Cari teknik yang benar-benar kalian dalami. Setelah kalian menemukan teknik di mana candle itu arahnya naik atau turun, lalu tempat di mana teman-teman untuk melakukan open posisi dan take profit di mana, SL-nya di mana. Ini yang teman-teman cari. Jadi arah trennya kemana, lalu tempat open posisinya di mana, SL-nya di mana, dan take profitnya di mana. Ini adalah dasar teman-teman untuk menentukan money management yang akan teman-teman gunakan. Kenapa seperti itu? Kalau teman-teman belum menemukan teknik, berarti teman-teman jangan melakukan trading. Apa yang harus dilakukan? Ya belajar, ya cari dulu teknik teman-teman untuk bisa bertrading, ya. Setelah teman-teman menemukan teknik, teman-teman lakukan yang namanya backtest, ya. Teman-teman lakukan backtest sampai berapa banyak? Minimal teman-teman bisa melakukan backtest ini bisa 100 kali atau minim banget 50 kali. Itu bisa ke belakang, bisa juga ke depan. Apabila teman-teman sudah menemukan misalnya 50 kali ke belakang, ya, ke belakang, teman-teman juga bisa melakukan 50 kali backtest ke depan, ya. Tujuannya apa? Biar teman-teman tahu feel rasanya pada saat open posisi itu di mana tepatnya. Lalu stop loss-nya di mana, take profit-nya di mana. Itu, ya. Karena kalau kau di belakang aja juga itu sudah terjadi, ya. Semuanya tinggal teman-teman lihat berapa profitnya gitu. Tapi saat teman-teman melakukan open posisi itu yang teman-teman harus tahu timingnya di mana. Kembali lagi ke pertanyaannya, berapa modal trading untuk trading? Teman-teman sudah punya teknik. Yang kedua adalah tentukan stop loss, ya. Misalnya open ke teman-teman di sini. Teman-teman tuh harus punya yang namanya SL. Misalnya di daerah sini. SL itu paling besar adalah 30 pips, ya. 30 pips paling besar. Kalau misalnya lebih bagaimana? Kalau seandainya rata-rata lebih dari 30 pips, saya sarankan teman-teman cari atau coba teknik teman-teman itu berarti ada yang kurang, saya anggap. Kenapa? Karena kalau terlalu besar membahayakan money management teman-teman.
ya. Karena teman-teman juga harus bisa melihat perbandingan rasio take profit teman-teman berapa. Kalau SL teman-teman aja sudah 30 pips, berarti teman-teman itu minim aja itu ke atas itu kalau 1:2 teman-teman harus 60 pips. Seperti itu kan. Syukur-syukur teman-teman sudah bisa sampai 90 pips 1:3 gitu loh. Ya. Jadi seperti itu. Janganlah dipakai 1:1. Masa ruginya 30, ininya juga 30. Mana lah untungnya kalian. Minimal 1:2 lah. Kalau teman-teman sudah menemukan stop lossnya, baru bisa ukur berapa sih money management yang dibutuhkan. Oke, kita langsung. Berapa modal trading yang dibutuhkan? Ingat prinsip kita. Karena kita tidak mau dibodoh-bodohi oleh para trader manapun. Teknik itu nomor 1. Oh, teknik itu tidak ada yang sempurna, betul. Tapi ingat, untuk mendekati sempurna itu ada. Caranya gimana? Cari tahu, belajar. Saya belajar dengan indikator, Bang. Boleh. Bang, saya belajar full dengan candlestick. Oh, lebih bagus. Ya. Karena ingat, candlestick itu sudah berbicara dan memberikan perintah arah itu akan kemana, naik atau turun. Candlestick memberikan perintah untuk ke depan. Indikator memberikan gambaran yang sudah terjadi di belakang. Tetapi yang saya dan terapkan kepada teman-teman, terutama di Zoka Team atau di Zoka Trader, itu kita menggunakan modal minim $50. Kalian tadi sudah mempunyai namanya stop loss. Kalau kalian melakukan open posisi 0,01 ya. Ingat, kalau ini perhitungan simpelnya $50, teman-teman hanya open posisi dari 0,01. Kalau teman-teman tekniknya bagus ya, dan teman-teman juga yakin di atas 95%, teman-teman ya bisa sampai 5 kali all in ya. Tapi itu tidak disarankan. Bisa menggunakan 0,01 ini 2 sampai 3 kali, 2 sampai 3 layer. Untuk apa? Untuk menjaga apabila teman-teman mendapatkan loss, jadi stop lossnya itu tidak besar. Kenapa? Karena yang kita terapkan adalah per 0,01 kita jatahkan atau kita maksimalkan atau kita modalkan itu $10. Jadi kalau teman-teman punya dana $50, teman-teman cuma bisa sampai 0,05. Jadi seperti itu ya. Karena $10 ini kurang lebih itu jatah untuk 100 pip ya. Itu. Jadi kalau teman-teman kayak tadi cuma 30 pip, berarti kurang lebih teman-teman cuma rugi sekitar $3. Oke. Jadi kalau teman-teman dalam satu hari, teman-teman harus punya money management yang bagus. Sehari itu teman-teman cuman maksimal $10. $10 itu berarti kalau misalnya 0,1 nya sampai 30 pip, berarti teman-teman cuma maksimal 0,01 nya kali 3 kali. Contoh, hari ini dari Senin sampai Jumat ya, 5 hari ya. Hari ini rugi $9, modal 50 ya, modal $50. $9. Hari kedua rugi lagi $9. $9 di hari Rabu, $9. Kalau dalam seminggu ini teman-teman sampai MC, sampai ini habis, Senin habis, Selasa habis, Rabu habis, Kamis
Jumat juga habis sampai MC, berarti kan teman-teman tekniknya nggak bagus gitu kan. Karena kalau udah sampai 3 hari berturut-turut itu teman-teman loss, ubah teknik teman-teman ya. Jadi tujuannya gitu. Jadi per hari teman-teman jatahin $10. Kalau $20 modalnya bagaimana bang? Itu tidak kami sarankan. Bisa teman-teman nanti hanya main 2 hari. Sedangkan tadi kita bilang untuk teman-teman melihat teknik itu sudah di backtest pun, teman-teman harus pada saat real teman-teman dilihat tidak boleh rugi sampai 3 hari berturut-turut. Dan modal yang digunakan adalah $50. Oke, dengan per hari teman-teman loss $10. Uang misalnya $200 gimana bang? Ya, $200 bagus dong, berarti malah lebih bagus kan. Berarti dalam sebulan per minggunya teman-teman bisa per minggu $50 ya. Jadi teman-teman punya yang namanya 4 peluru. Jadi nanti itu kita akan bahas di bagaimana mengatur money management yang baik. Jadi kita sudah jawab berapa modal trading yang kita gunakan. Jawabannya adalah bisa minim-minim $50. Dan selalu gunakan uang minim untuk mendapatkan hal besar. Caranya gimana? Belajar tentang teknik. Oke? Karena teknik itu number one. Ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua.